memulai budidaya ternak kambing perah, apa yang perlu disiapkan? Misal, kandang ukuran seperti apa, jumlah hewan yang standar, sudah bisa menghasilkan dan cepat BEP minimal berapa ekor, dan berapa lahan pakan yang harus disiapkan terkait jumlah kambing yang dipelihara. Ini sekaligus banyak pertanyaannya, jadi satu saja ini dulu dari Pak Aris Saryono. Silakan Pak Putut, boleh silakan dijawab. Bapak juga bisa lihat di kolom Q&A-nya dari Pak Aris Saryono ini. Silakan Pak. Terima kasih Saryono ya. Jadi ini pertanyaannya sedikit, kita kalau panjang jawabnya nggak panjang ini. Satu, apa yang harus kita siapkan pada saat kita membangun sebuah peternakan? Membangun peternakan tidak berbicara tentang hanya jumlah ternak dan populasi. Ini yang sering kadang salah di teman-teman peternakan. Mau bikin peternakan, mereka tuh dari mencari kambing, tapi mereka sibuk lupa menyiapkan prasarana yang sedikit sekali. Yang harus pertama kali disiapkan adalah satu, pakan yang harus dianalisa awal. Pakan dari mana nantinya kita itu memenuhi kebutuhan pakan harian di peternakan kita. Karena jangan salah, yang namanya pakan ini kunci keberhasilan. Mau genetiknya super seperti apapun, kalau nanti pakannya bermasalah, tidak stabil, tidak akan jalan peternakan ini. Jadi pertama yang harus dianalisa dan dipersiapkan adalah pakan. Karena apa? Karena mempersiapkan pakan itu tidak bisa, khususnya pakan hijauan ini ya, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Seorang peternak, kalau kami kan mindsetnya kita memang menggunakan pakan lain, pakan tambahan dan pakan pengganti. Namun kami tetap memberikan pakan hijauan ini. Pakan hijauan ini harus ada proses, paling tidak idealnya sebenarnya itu ada proses 1 tahun sebelum kita memasukkan ternak. Kita sudah menanam, mengolah lahan. Karena menanam hijauan ini butuh waktu prepar sekitar 4 bulan, mungkin 4 bulan berikutnya baru bisa panen perdana, dan itu belum banyak. Oke, itu pakan dulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyiapkan kandang. Ini kondisional sekali, sangat terpengaruh rencana kita, planning kita ini mau kapasitas seperti apa ya. Kalau 10 ekor dengan yang 50 ekor itu menjadi sangat berbeda nantinya kandang ini. Kandang ini konsepnya banyak sekali. Di Indonesia ada yang dikandangkan, kemudian ada yang diubar seperti BKL. Ini kan bisa dijadikan salah satu sarana pembangunan kandang dengan semi ubar atau ubar gitu. Nah, ini juga bagus sebenarnya dengan cara ubar ini pada saat lahannya memungkinkan ya, pada saat kita membangun kandang, ada kandang istirahat, artinya kandang yang masuk, kemudian kambingnya bisa keluar dan diubar, karena dengan ubar ini diyakini kambingnya akan lebih sehat, pertama ya. Kemudian setelah kandangnya ada, bibit. Nah ini kita di titik ini juga harus berhati-hati, karena genetik itu mendominasi. Kalau kita berbicara kambing perah ini, genetik jadi sangat penting. Maka kita harus mengadakan ternak, mengadakan pengadaan bibit itu dengan standar tertentu, standar terukur. Misalnya kita kambing perah ini harus seperti tadi Pak Rizal katakan, unggulnya dan bagusnya itu di cross breed-nya sana, ya kita harus menggunakan itu standar terbaik genetik. Karena apa? Kalau kita tahu bahwa Sapera F1, F2 Sanen ini produksinya tinggi, rasanya bagus, kemudian adaptifnya bagus, dia mampu 2 liter semisal. Kemudian ada kambing kacang 0,7 atau 1 liter, kok kita milih bibitnya kacang, ini ya nggak efektif sama sekali. Karena apa? Seekor kambing itu makannya sama jumlahnya, hampir sama, makannya sama, dan yang paling pasti waktu pemeliharaan dan perekonomian sama. Kalau kita tidak memilih bibit terunggul, maka tidak akan menjadi efektivitas, BEP-nya akan lebih lama. Itu pertama. Kemudian setelah kita bibit ada, tata kelola ini harus sangat terstandar. Anak kandang itu harus benar-benar kita pahamkan, kita berikan skill up
pendamping yang benar-benar dijadikan tempat diskusi bagi dia. Karena ini penting sekali. Banyak teman-teman yang beternak mungkin hanya modal belajar di Facebook ini dan tidak kenal orangnya, ini nggak bisa ini. Nah, teman-teman pemula ini memang harus anjang sana, harus silaturahmi ke teman-teman peternak senior, belajar live di sana. Kemudian ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena dengan kita hadir melihat, nanti kita bisa menerapkan itu di kandang kita dan disesuaikan dengan potensi lingkungan. Ini harus seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi, angka minimal. Kalau kita pernah menghitung, ini karena kami akar rumput itu beternak kerakyatan ya, kami sebenarnya khususnya dengan kerakyatan. Beternak kambing unggul ini ada kalimat unggul, artinya asal kami ini. Beternak kambing unggul itu harus dilakukan dalam jumlah minimal 10 ekor induk. Itu kalau dikerjakan sendiri, itu bisa ada input hasil. Kemudian, tapi hasilnya tentunya hasil sebagai kita pekerja peternakan. Kita ini sebagai tenaganya. Kemudian kalau kita mau di manajemen, ya paling tidak 30 ekor itu tadi. Kalau 30 ekor ini kita sudah dapat beli pakan, kemudian kita juga sudah mampu membayar tenaga kerja, paling tidak satu orang itu sudah mampu 30 induk. Dan kita harus paham bahwa di saat saya ngomong 30 induk itu, maka populasi kandangnya sudah 30 ya, hampir 100 tadi. Karena kalau 30 induk itu berarti posisi yang beranak dan menyusui itu ada sekitar 20 ekor. Dan itu kalau 20 ekor itu berarti kurang lebih anak itu 40. Maka ya itu populasinya menjadi banyak, 40 sama 30, 70 ekor. Nah itu angka minimal ya, secara profit bisnis paling tidak di 30 induk, baru profit dan BEP-nya akan cepat. Itu seperti itu. Sementara Pak Heru, monggo. Terima kasih Pak Putut untuk